Baik, bertemu lagi dengan saya Danir Sagala. Hari ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis penulis dalam publikasi ilmiah. Teman saya mengirimkan WA beberapa hari yang lalu kepada saya, bertanya apa yang dimaksud dengan penulis korespondensi. Karena saat itu teman saya sedang mengisi suatu form isian tentang penelitian. Kemudian ada bagian item pertanyaannya, apakah Anda merupakan penulis korespondensi atau bukan. Nah, informasi ini kemungkinan tidak hanya dibutuhkan oleh teman saya, tetapi juga Bapak Ibu sekalian ada yang membutuhkan ini. Oleh karena itu saya buat rekamannya dalam bentuk video ini. Baik, di dalam publikasi ilmiah memang ada jenis-jenis atau jenis-jenis penulis berdasarkan perannya masing-masing. Ada yang disebut dengan penulis pertama, ada yang disebut dengan penulis korespondensi, ada yang disebut dengan penulis pendamping. Penulis korespondensi disebut juga dengan corresponding author, istilah luarnya. Penulis pertama, first author. Penulis pendamping itu co-author. Di dalam pedoman publikasi ilmiah 2019, istilah-istilah ini muncul. Misalnya ini. Pada halaman ini dikatakan bahwa judul naskah biasanya diikuti dengan nama atau nama-nama kalau banyak, ya, nama-nama penulis dan afiliasinya, penulis korespondensi, ya. Jadi artinya ada penulis korespondensi. Kemudian dituliskan pengertiannya, corresponding author atau penulis korespondensi adalah salah seorang penulis yang paling bertanggung jawab atas naskah yang disiapkan oleh sekumpulan penulis dan berperan sebagai penghubung antara para penulis dan editor jurnal. Lalu ada co-author, ya, atau penulis pendamping. Adalah penulis naskah yang bukan penulis pertama. Jadi ada penulis pertama, kemudian penulis pendamping. Jadi penulis pertama adalah merupakan ketua dari suatu penelitian, ya, atau orang yang paling banyak porsi kontribusinya, mulai dari ide penelitian, pelaksanaan penelitian, hingga penulisan manuskrip, bahkan hingga publikasi. Kemudian penulis pendamping adalah penulis yang mensupport di dalam mulai ide, penelitian, dan juga penulisan karya tersebut. Nah, lalu di antara semua penulis ini, baik penulis pertama maupun penulis kedua, dan seterusnya, atau penulis pertama dengan penulis pendamping, itu ada yang bertugas menjadi corresponding author atau penulis untuk korespondensi. Nah, penulis untuk korespondensi ini bisa saja si penulis pertamanya langsung atau dari antara penulis pendamping. Jadi, kalau saya mengatakan bahwa corresponding author merupakan juru bicara dari artikel tersebut, khusus artikel tersebut. Kenapa juru bicara? Karena menurut saya dia untuk berkorespondensi pra-publikasi dan pasca publikasi. Walaupun dalam pengertian di sini tadi hanya menitikberatkan penghubung antara penulis dan editor jurnal. Artinya hanya menitikberatkan kepada pra-publikasi. Kalau menurut saya, dia juga menjadi penghubung antara penulis dengan pembaca artikel tersebut pasca publikasi. Karena di dalam artikel PDF-nya yang muncul adalah email dari corresponding author. Sehingga kalau pembaca membaca artikel tersebut dan memiliki ketertarikan untuk berdiskusi lebih lanjut, yang dihubungi pertama kali adalah corresponding author. Oleh karena itu, corresponding author juga memiliki porsi tugas atau peran yang lumayan signifikan di dalam suatu artikel. Porsi ini kaitannya juga dengan angka kredit. Karena porsinya lumayan
besar, maka tim angka kredit juga memberikan privilege terhadap penulis korespondensi. Jadi di dalam panduan operasional penilaian angka kredit dosen yang terakhir ya pada tahun ini 2021, yang terakhir itu adalah yang berlaku yang diterbitkan 2019. 16 Oktober 2019. Di sini ada ditulis bahwa penulis pertama adalah yang disebut pertama dalam setiap karya ilmiah. Penulis pendamping adalah penulis yang disebut kedua dan seterusnya. Jika ada 3 orang, 4 orang, 5 orang, artinya penulis kedua sampai ke 5 itu adalah penulis pendamping, co-author. Jadi co-author tadi adalah penulis selain penulis pertama. Nah, di antara penulis pendamping tadi ada juga bertindak sebagai korespondensi kemungkinan. Bisa saja penulis pertamanya sekalian penulis korespondensi. Jadi penulis korespondensi adalah penulis yang bertanggung jawab untuk korespondensi. Nah, ini lebih umum. Kalau di pedoman karya ilmiah tadi itu lebih menitik beratkan kepada komunikasi dengan editor jurnal. Nah, kalau yang di C ini bertanggung jawab untuk korespondensi. Nah, ini masih lebih dekat dengan apa yang saya katakan tadi bahwa prapublikasi maupun pasca publikasi. Karena di dalam artikel tersebut email si corresponding author lah yang muncul. Otomatis pembaca akan menghubungi dia terlebih dahulu untuk berkomunikasi tentang ketertarikannya, apapun yang akan ditanyakan tentang artikel tersebut. Nah, privilege tadi yang saya katakan adalah di D ini, penulis utama ya digolongkan kepada penulis pertama dan juga penulis korespondensi, dan dia mendapatkan ya korespondensi itu mendapatkan porsi yang sama dengan penulis pertama. Jadi penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondensi berhak 60%. Nah, jadi misalnya ada, saya beri contoh saja artikel ini. Artikel ini ditulis oleh 3 orang, kemudian penulis pertama sekaligus sebagai corresponding author. Biasanya, ini berlaku umum di setiap jurnal, itu corresponding author diberi notasi. Dan notasi yang umum adalah asterik, tanda bintang ini. Ya, asterik. Jadi, di dalam nama siapa ada asterik ini, itu menandakan dia adalah corresponding author, dan emailnya lah yang akan dimunculkan. Oke, jadi ini merupakan penulis pertama sekaligus sebagai penulis corresponding author, penulis korespondensi atau corresponding author. Oleh karena itu, di dalam penilaian angka kredit, dia diberikan porsi 60%. Selebihnya 40% dibagi rata terhadap penulis pendamping, berapapun penulis pendampingnya. Kalau 2, berarti 40% tadi dibagi 2 orang. Kalau 3, 40% tadi dibagi terhadap 3 orang dan seterusnya. Nah, kemudian jika penulis korespondensinya bukan penulis pertama, seperti artikel ini adalah penulis pertama, tetapi tidak ada tanda asterik. Penulis pendamping atas nama ini memiliki kode atau notasi asterik di akhir namanya. Nah, dan emailnya yang muncul adalah email dari corresponding author tersebut yang merupakan pendamping. Jadi, dia memiliki privilege angka kredit yang sejajar dengan penulis pertama, yaitu jika penulis korespondensi tidak sekaligus sebagai penulis pertama, maka penulis korespondensi dan penulis pertama berhak mendapatkan nilai masing-masing 40%. Ya, jadi 40% untuk penulis pertama, 40% untuk penulis korespondensi, berarti ada 80%. 20%-nya dibagi-bagi kepada semua penulis yang lain. Misalnya ini penulis pertama dapat 40%. Ini penulis ketiga memang, tetapi karena corresponding author dia dapat 40%. Sisanya ini
ini, dan ini ada 4 orang, itu 20% tadi dibagi dengan 4 orang, berarti 5% per orang. Itu untuk pembagian angka kredit dari masing-masing sesuai dengan proporsinya, ya. Nah, lalu bagaimana menentukan penulis pertama, penulis kedua, penulis ketiga, dan seterusnya, termasuk corresponding author. Nah, di sini yang paling utama adalah mengenai proporsi kontribusi dari masing-masing. Jadi dibicarakan, didiskusikan dengan tim, kesepakatan masing-masing, sehingga nanti di dalam submisi artikel ke jurnal tidak ada yang namanya konflik autor, ya, konflik sesama autor. Jadi semuanya sudah fix dibicarakan. Nah, lalu memang ada di sana faktor-faktor tahu diri istilahnya. Kalau dia memang pemilik ide, kalau misalnya tulisan ini project, dapat dana dari dikti misalnya, tentu dia menjadi penulis pertama. Kemudian pendampingnya tidak akan mungkin akan menuntut dia sebagai penulis pertama. Tapi intinya adalah diskusi. Ada hal-hal yang bisa dipertimbangkan sesuai dengan kesepakatan semua tim, ya. Misalnya untuk corresponding author, penulis korespondensi itu perannya besar. Bisa saja dia sebagai dari penulis pertama atau dari penulis pendamping. Pertimbangannya ya bisa salah satunya, misal nih, ada jurnal yang ditarget. Kemudian jurnal ini memberikan privilege kepada orang-orang yang terlibat dalam jurnal tersebut, misalnya reviewernya atau editorial boardnya, misalnya begitu. Ada privilege tersebut, baik privilege dari sisi biaya, baik privilege dari sisi mungkin keprioritasan diproses seperti itu, sehingga itu nanti bisa menjadi penentu. Salah satu yang jelas, corresponding author dia untuk prapublikasi dan juga pasca publikasi tetap bertanggung jawab untuk komunikasi, sehingga penulis korespondensi juga memang harus banyak memahami tentang artikel tersebut. Nah, selain privilege mungkin yang diberikan oleh jurnal target. Jadi kalau misalnya di antara tim penulis tersebut ada 5 orang, ketua penelitinya saya, di anggota peneliti saya itu, di pendamping itu, ada yang memiliki privilege di jurnal Scopus Q1 misalnya. Misal dia, anggota peneliti saya itu reviewer di sana, dan reviewer diberi diskon biaya publikasi misalnya. Oleh karena itu, atas pertimbangan hal tersebut, maka kami menyepakati salah satu pendamping saya tadi, anggaplah si A, itu akan menjadi penghubung terhadap jurnal editor, atau pertimbangan-pertimbangan lainnya, misalnya akan diproses prioritas, atau misal ada satu jurnal dia merupakan milik dari organisasi profesi misalnya, Perhimpunan Agronomi Indonesia. Nah, Perhimpunan Agronomi Indonesia misal memiliki jurnal, dan jurnal ini bereputasi. Nah, kemudian Pragi sebagai penerbit dari jurnal ini membuat suatu kebijakan untuk anggota-anggota Pragi akan diberikan potongan biaya 40% atau 50% misalnya. Nah, lalu di antara tim penulis saya tersebut ada anggota dari Pragi, sehingga kami menyepakati dia menjadi corresponding authornya. Nah, itu tentang corresponding author, sekaligus tentang penulis pertama, penulis kedua, ketiga, keempat, atau penulis pendamping, dan juga
corresponding author atau penulis untuk korespondensi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.